Hai adik-adik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama aku Erdi Ernando. Kalian boleh panggil Kak Erdi yang bakal jadi pengajar di video kali ini. Di video pembelajaran kali ini, kita bakal belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya. Dan materi yang bakal aku tunjukin dan aku jelasin yaitu tentang fungsi dan struktur dari tumbuhan atau dari tanaman. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita berdoa dulu ya supaya ilmunya bermanfaat dan bisa jadi berkah buat kalian. Berdoa dimulai. Oke, kalian pernah bertanya nggak sih kenapa tumbuhan, tanaman itu perlu disiram, terus perlu diberi pupuk, dan perlu ditaruh di tempat di mana ada sinar matahari yang cukup? Karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup ya, dan mereka juga perlu makan sama kayak kita, sama kayak kalian. Tapi yang ngebuat beda adalah tumbuhan itu bakal nyerap air, zat hara yang ada di tanah, mineral-mineral yang ada di tanah juga, dan dengan bantuan sinar matahari untuk nyiptain makanan mereka sendiri. Beda dengan manusia atau hewan, di video kali ini KRD bakal jelasin bagian dan fungsi dari struktur-struktur tumbuhan yang bakal ngejawab pertanyaan yang tadi. Oke? Coba deh kalian amati tanaman yang ada di sekitar kalian. Di halaman rumah, di dalam pot, atau di taman tempat kalian main. Hampir semua tanaman itu punya punya struktur yang sama, tapi bentuknya dan jenisnya itu yang berbeda-beda, yang nanti mereka bisa dibagi-bagi atas kelompoknya masing-masing. Jadi kita bisa gampang kenalin ini tuh jenis apa, ini jenis apa. Nah, di sini aku bakal jelasin bagian-bagian tumbuhan ya, sama fungsinya di gambar ini, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sebenarnya tuh masih ada buah, cuman mungkin di sini aku nggak akan, gitu jelasin banyak, tapi, aku lebih banyak ngejelasin tentang 4 bagian tumbuhan ini. Kita mulai ya. Oke, yang pertama itu akar. Kalian pasti pernah kan, nyabut nyabut tanaman gitu dan di bawahnya tuh ada kayak benang-benang yang disebut akar. Nih, jadi akar ini merupakan bagian tumbuhan ya yang ada di dalam tanah yang berfungsi untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral, terus sebagai cairan makanan. Misalnya pada tumbuhan wortel, lobak, dan ubi nih ya, kalau kalian pernah makan wortel, wortel itu adalah akar dari tanaman wortel sendiri. Jadi kita bisa makan yang sebenarnya kita makan itu akarnya. Nah, akar itu dibagi menjadi 2 macam untuk bentuknya ya. Itu ada akar tunggang dan akar serabut. Untuk akar tunggang ini tuh, biasanya untuk tanaman, nih, jadi akar tunggang itu biasanya untuk tanaman berkeping biji 2 atau yang disebut dikotil. Nah, kan tadi Kak Erdi udah jelasin bahwa ada pembagian ya dari tumbuhan, ini biasanya ada 2, yaitu dikotil, berkeping biji 2, dan monokotil atau berkeping biji 1. Nah, untuk akar tunggang ini biasanya adalah tanaman yang berbiji 2 dan akar ini pokoknya bentuknya tebal ya, terus memiliki cabang akar-akar yang lebih kecil. Ini contoh gambarnya. Untuk contoh tanamannya itu ada tanaman buah mangga, tanaman kopi, dan tanaman tomat. Nah, terus yang kedua itu akar serabut. Nih mungkin kalau kalian suka nanem atau pernah lihat, pasti pernah kan lihat bentuk akarnya tuh yang kayak benang-benangnya ini berserabut ya. Untuk akar serabut ini biasanya di tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ya, sekali lagi dia bentuknya halus dan berserabut ya, biasanya juga warnanya keputihan. Contoh tanamannya ada kelapa sama padi. Nah, oke, kalian harus ingat ya yang berkeping satu dan berkeping biji 2 itu tuh kayak gimana. Oke, selanjutnya, nah ini jadi ada tumbuhan ya dengan akar-akar khusus. Jadi bentuknya itu berbeda dari yang akar tunggang sama akar serabut. Ini ada beberapa, ada akar gantung, lekat, tunjang, dan akar napas. Nih kalau akar gantung ya itu dia menggantung di udara ya. Untuk contohnya ada pohon beringin. Kalau akar lekat itu tumbuhnya di batang. Nah, contohnya ada sirih dan lada. Untuk akar tunjang itu dia tumbuhnya pada bagian bawah batang, tumbuhnya ke segala macam. Contohnya pohon pandan, dan ada akar napas, itu ini ya cabang-cabang dari akar tumbuhan, terus dia tumbuhnya ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air ya, nggak di bawah tanah. Untuk contohnya pohon bakau. Nah, selanjutnya kita akan bahas batang. Ini batang atau biasa kita sebut kayu ya, kalau kalau di pohon atau di ini tanaman, merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berbentuknya silinder ya. Yang berbentuk silinder fungsinya sebagai tempat tumbuh daun, bunga, sama buah, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, terus sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya ketera rabat dan sagu.
Nah, kalau kita ngebuka batang nih, kan pasti ada lingkaran-lingkarannya gitu dong. Jadi batang tumbuhan ini itu terdiri dari banyak lapisan dan pembuluh yang nih ada pembuluh tapis ya di dalam batang dan memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Nah, kalian masih bingung dong fotosintesis itu apa? Nanti bakal aku jelasin, oke? Jadi tetap fokus. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya lebih masuk lagi ke dari lingkarannya itu ada lapisan berlendir dan licin disebut kambium. Nah, di bawah kambium ada lagi pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar dari bawah nih dibawa ke atas, dibawa ke daun. Untuk apa? Nanti aku jelasin. Nah, terus ada daun nih. Kalian kalian pasti sering dong kayak kenapa sih pohon, ya maksudnya pohon terlihat hijau, terlihat asri itu kan juga karena daunnya. Nih, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun ini biasanya warnanya hijau. Nah, fungsi daun adalah sebagai produsen atau pembuat makanan untuk tumbuhan. Nah, jadi si daun ini nih yang bakal nyiptain makanan buat si tumbuhan. Nah, prosesnya ini disebut dengan fotosintesis. Jadi, buat yang bingung tadi fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan buat tumbuhan yang dibuat di daun. Nah, itu gimana caranya? Nanti aku juga bakal jelasin lagi, tapi pasti dari penjelasan akar dan batang, kalian pasti udah bisa bayangin dong proses pembuatan makanan daun gimana. Nah, daun juga untuk melakukan pernapasan ya karena tuh tanaman juga makhluk hidup, mereka juga bernafas dan nafasnya itu menggunakan daun. Terus di sini juga tempat terjadinya penguapan. Nah, ini nih proses fotosintesis yang bisa digambarin yang ada di gambar ini. Dan iya, kenapa sih daun itu bisa berwarna hijau? Jadi di dalam daun itu ada zat yang namanya klorofil. Nah, jadi klorofil ini bagian daun yang bakal nangkep sinar matahari dan menggunakan karbon dioksida yang ada di udara dan air untuk menghasilkan gula. Nah, gula ini itu makanannya si tanaman ini. Dan prosesnya itu disebut peristiwa fotosintesis, di mana daun menyerap gas karbon dioksida atau CO2 dari udara dan mengeluarkan oksigen atau O2 serta uap air. Gas oksigen yang dikeluarkan oleh daun itu berguna bagi tumbuhan, manusia, dan hewan untuk bernafas. Nah, jadi gitu ya. Tumbuhan itu ngebuat makanannya dari proses namanya fotosintesis. Dan itu dimulai dari akar yang nyerap zat-zat dan air, dibawa oleh batang, diterusin ke daun. Daun ngambil CO2 terus dibuat ya jadi gula atau makanan untuk tumbuhan. Nah, ini kalau misalnya kalian misalnya nih kalian punya mikroskop dan kalian ngebelah daun, kalian bakal bisa melihat ini nih struktur daun tuh ada apa aja sih. Kan kalau kita lihat yang luarnya itu kita bisa ngelihat urat daun, permukaannya, tulangnya sama tangkainya ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam itu ada banyak nih bagian-bagian daun. Nah, cuman aku nggak akan ngejelasin di sini karena ini agak lebih rumit ya. Mungkin nanti pas kalian SMP atau SMA kalian bisa nih buat yang tertarik buat belajar ini lebih dalam atau kalian nanti bisa searching sendiri, oke? Karena kan ini aku baru ngenalin dulu dan ngejelasin secara luas, secara besar aja ya. Nah, selanjutnya bunga nih. Kalian pasti pasti pernah lihat bunga dong. Bunga tuh warnanya cantik-cantik ya, warnanya indah-indah dan punya bentuk dan warna yang beda-beda. Ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada merah, ungu, pokoknya warna segala macam deh. Dan fungsi dari kegunaan bunga itu adalah sebagai alat berkembang biak. Nah, gimana caranya? Gimana caranya, Kak? Nah, jadi kita bahas dulu ya. Bagian-bagian bunga tuh ada apa aja? Ini gambar bunga pada umumnya aja ya, tapi nggak semua bunga kayak gini, tapi semua bunga punya bagian-bagian yang sama, yaitu punya putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Fungsinya apa nih, Kak? Nih, fungsinya itu ini. Di serbuk sari atau benang sari ya, itu namanya mereka sama aja, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, mahkota bunga nih yang indah nih, fungsinya untuk menarik serangga untuk proses penyerbukan. Kalian pernah lihat gak ada lebah yang masuk ke dalam bunga? Nah, jadi si lebahnya ini masuk ke dalam bunga untuk makan. Nah, nanti si lebahnya ini apa ya bisa membawa serbuk sari atau benang sari itu ke bunga yang lain. Nah, di situ terjadilah proses penyerbukan di mana nanti setelah proses penyerbukan itu si bunga ini bisa bakal biji yang ada di dalam bunga ini bakal bisa menjadi biji beneran dan kemudian berubah jadi buah. Nah, jadi kalau kalian suka makan buah, buah itu sebenarnya adalah proses apa ya hasil dari proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, ada juga kelopak bunga ya sebagai ininya
melindungi bunga waktu masih kuncup. Nah, oke, untuk penjelasannya segitu dulu. Ini Kak Erdi udah nyiapin beberapa soal, tenang aja, gampang banget. Kalian nanti langsung jawab aja ya. Kita mulai dari soal latihan yang pertama. Nah, ini jadi ada soal latihan pilihan ganda ya. Jadi akar berguna bagi tumbuhan untuk, kita lanjut ya soal kedua. Ini kamu boleh kok, kamu pause dulu videonya, terus jawab dulu soalnya. Oke, udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagian bunga yang indah dan memiliki fungsi untuk menarik perhatian serangga adalah, kamu juga boleh pause dulu videonya terus jawab dulu. Oke, kita lanjut. Soal yang ketiga. Sel hijau daun nih, apa yang ngebuat daun itu bisa berwarna hijau? Itu disebut apa? Oke, kita lanjut. Nah, ini soal isian singkat aja. Tuliskan 3 contoh dari tumbuhan dikotil. Ingat ya, tumbuhan dikotil. Oke, segitu dulu untuk video pembelajaran kali ini, dan untuk soalnya adik-adik, terima kasih yang udah nonton video sampai sini. Terima kasih yang udah ngerjain soalnya. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.